Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut dengan karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Setiap detik, ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku, atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarnya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, banyak manusia yang tidak dapat rahmat disebabkan oleh manusia itu sendiri. Berikut adalah 7 golongan atau ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah, karena di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati akan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi atas diri mereka waktu untuk bertobat, niscaya tidaklah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pasti bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108-109. Kemudian yang kedua, golongan setan atau lupa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedang mereka berkawan dengan setan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya setan itu menghiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik, daripada yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah dan jauh dari rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Kemudian yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah. Mereka mengira bahwa Allah telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah seburuk-buruk berprasangka kepada Allah.
Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian itulah prasangka yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Fussilat ayat 23. Kemudian yang keempat, mengada-adakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa ia adalah orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik, sedangkan sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya itu ia berbuat dengan sekehendak dan tidak berbuat adil kepada rakyatnya, dan di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui atas apa-apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sesudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Imran ayat yang ke-94. Lalu yang kelima, aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-29 sampai 30. Kemudian yang keenam, mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah Anda mengikuti pemimpin yang zalim, yang tidak berlaku baik di antara sesama, dan yang menyuruh untuk terjun kepada lembah kebinasaan, karena sesungguhnya dia adalah musuhmu. Maka hendaklah kita menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya jika kamu sekali-kali mentaati manusia seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. Kemudian yang ketujuh, percaya kepada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan di antara kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-52. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akibat daripada mereka yang senantiasa jauh dari rahmat Allah, niscaya itu adalah termasuk dari golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.